Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagja Gumelar. Dalam tahap ini saya akan menjelaskan kembali hasil laporan tugas observasi pada usaha mie ayam Bakso Eco Wonogiri. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung menjelaskan tahap latar belakang pada usaha ini. Peran hadirnya para wirausaha di suatu negara, khususnya adalah Indonesia, menjadi hal yang sangat penting dalam kontribusi pertumbuhan sektor ekonomi. Wirausaha di Indonesia dapat juga dikatakan sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dengan hadirnya para pelaku UMKM yang tersebar di Indonesia khususnya memiliki peran penting dalam pertumbuhan produk domestik bruto negara dibandingkan dari usaha besar. Pada awalnya, usaha mie ayam Bakso Eco Wonogiri ini juga sama halnya dengan usaha-usaha kecil lainnya. Pada umumnya, yang tidak melakukan analisis kelayakan bisnis pada saat memulai usahanya. Pada mulanya, usaha ini dirintis pada tahun 2010 yang dijalankan oleh Bapak Sukanta. Pada saat itu, usaha ini dijalankan seperti halnya usaha rumahan biasa. Mereka menjual mie ayam bakso di rumahan. Seiring berjalannya waktu, mereka melihat usaha ini sebenarnya memiliki prospek untuk dijalankan lebih serius lagi. Tetapi selama ini terhambat penjualannya karena hanya pada kalangan warga sekitar yang pada umumnya masih merupakan tetangga sendiri. Akhirnya pada bulan Mei 2012 usaha ini diambil alih oleh saudara Bapak Sukanta, yaitu Bapak Sucipto yang merupakan kakak dari pemilik sebelumnya. Setelah terjadinya pergantian pemilik yang baru memutuskan untuk membuka kios di lokasi yang lebih ramai. Dan akhirnya mereka pindah di lokasi yang mereka tempati sekarang. Lokasi yang mereka tempati sekarang terletak di daerah Teluk Jambe Timur yang cukup ramai, dekat dengan jalan raya dan kantor kecamatan sekitarnya. Sejak bulan Mei 2012, usaha mie ayam Bakso Eco ini berjalan di lokasi yang baru tanpa ada analisis yang dilakukan terhadap usaha ini sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap usaha ini, apakah sebenarnya usaha ini layak atau tidak untuk dijalankan. Oleh karena itu, pemilik perlu melakukan evaluasi kelayakan suatu bisnis pada usahanya tersebut. Adapun pembahasan berikutnya dapat kita ketahui aspek legalitasnya dari usaha mie ayam Bakso Eco ini, yaitu seperti berikut. Nama usahanya yaitu mie ayam Bakso Eco Wonogiri, jenis usahanya yaitu usaha kuliner, kegiatan usahanya berdagang. Alamatnya di Jalan Raya Teluk Jambe Timur di Desa Pinayungan, dekat depan kantor pos. Logonya seperti berikut, dan sayangnya usaha ini belum memiliki surat izin usaha. Dari gambar diagram struktur organisasi tersebut dapat kita uraikan pekerjaan sebagai berikut. Pemimpin atau pemilik membawahi pegawai secara langsung, yang berarti bahwa pemimpin memberikan perintah atau arahan secara langsung kepada para pegawainya tanpa melalui perantara atau bagian tertentu dalam organisasi. Untuk pekerja bagian produksi, bertanggung jawab terhadap proses produksi, dalam hal ini pada pembuatan bakso, pengolahan ayam campuran mie, pengolahan ceker, dan pengemasan sambal dan lain-lain. Pekerja produksi ini juga bertugas dalam hal pembelian bahan baku. Untuk pekerja bagian penjualan, bertanggung jawab dalam meracik atau menyajikan mie atau produk lainnya. Petugas penjualan juga bertanggung jawab mengantarkan pesanan untuk pembelian pesan antar. Pekerja penjualan merupakan bagian yang sangat vital bagi usaha ini karena pekerja inilah yang berhadapan langsung dengan konsumen, sehingga dapat mempengaruhi secara langsung pandangan konsumen mengenai usaha ini. Mie ayam Bakso Eco Wonogiri ini saat ini dimiliki secara langsung oleh Bapak Sucipto. Pemilik mengambil keputusan dalam segala bidang aktivitas usaha dan menetapkan kebijakan usaha. Namun untuk mengetahui langsung kondisi di lapangan, pemilik terlebih dahulu melakukan diskusi dengan para pegawainya dalam mengambil atau menentukan suatu keputusan. Pembahasan berikutnya aspek finansial. Adapun untuk struktur modal investasi yang awal dikeluarkan oleh Bapak Sucipto yaitu dengan total 31.173.000 dengan rincian seperti berikut. Dan untuk modal kerja
dengan total yang dikeluarkan yaitu 4.477.750 dengan rincian seperti berikut. Berikutnya yaitu menentukan nilai cash flow dan cost of capital. Total biaya pembuatan usaha mie ayam bakso Eco Wonogiri ini sebesar Rp35.650.000. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap ini didapat dari modal investasi. Dan untuk biaya variabel didapat dari modal kerja. Total biaya cost dengan rumus total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Untuk total cost sama dengan 31.173.000 ditambah 4.477.750 sama dengan Rp35.650.000. Untuk total pembuatan usaha mie ayam bakso Eco Wonogiri ini. Dan pendapatan target penjualan mie ayam bakso Eco Wonogiri ini per hari adalah 50 porsi. Waktu berjualan dari hari Senin sampai Sabtu atau diperkirakan dalam sebulan bisa menjual 1000 porsi. Untuk pendapatan mie ayam bakso Eco Wonogiri ini per hari dapat 50 porsi dengan dikali harga normal per porsinya yaitu 11.000. Jadi 50 porsi dikali 11.000 dengan total 550.000. Untuk pendapatan mie ayam bakso Eco Wonogiri ini per bulan dapat kita ketahui 550.000 dikali 30 hari, yaitu dengan total 16.500.000 per bulannya. Penilaian total biaya operasional yaitu menggunakan biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetapnya yaitu 31.173.000 ditambah 4.477.050, yaitu dengan total 35.650.000. Keuntungan per bulan yaitu menggunakan pendapatan dikurang total biaya operasional. Pendapatannya yaitu per bulan 16.500.000 dikurang 4.477.050, sama dengan 12.022.250. Jadi keuntungan per tahun yaitu 1 tahun dikali pendapatan per bulan sama dengan 12 kali 12.022.250 perak, yaitu dengan total 1 tahunnya 144.267.000. Perkiraan keuntungan selama 5 tahun umur ekonomi modal yaitu 60 dikali 12.022.250 perak dengan hasil 721.335.000 keuntungan selama 5 tahun. Untuk perhitungan harga yaitu harga pokok dibagi harga variabel 4.477.750. HPP per porsinya yaitu 4.477.750 perak dibagi 1000 porsi dengan hasil 4.500. Laba yang diinginkan 11.000 dikurang 4.500 dengan hasil 6.500. Untuk mengetahui analisis titik ampas atau break even point atau disebut BEEF. Untuk pengeluaran per hari yaitu dengan sewa tempatnya 17.500.000 dengan selama 5 tahun. Jadi 17.500.000 dibagi 5 tahun sama dengan 291.666. Untuk gaji pegawai yaitu 2.500.000 per bulannya atau jadi 2.500.000 dibagi 30 hari sama dengan 83.333.000. Untuk biaya lain-lain yaitu 500.000 dibagi 30 hari sama dengan 17.000. Untuk total investasi yaitu 35.650.000 dibagi 360 hari sama dengan 99.000. Jadi untuk total pengeluarannya yaitu 491.000 per hari. Maka untuk BEF-nya laba per mangkok sama dengan harga jual dikurang harga produksi.
Harga jualnya yaitu 11.000 dikurang harga produksinya 4.500 dengan hasil 6.500. Dengan laba sejumlah tersebut, beefnya yaitu 491.000 dibagi harga jual 11.000 sama dengan mendapatkan hasil 44 mangkok. Jadi jumlah produksi yang harus terjual setiap harinya untuk memenuhi penutupan modal adalah sebanyak 44 mangkok. Untuk mengetahui nilai PBP, total investasi atau penanaman modal laba per tahunnya, dengan menyatakan bahwa setiap harinya usaha tersebut memiliki target untuk menjualnya setidak 44 mangkok setiap harinya, maka laba per bulannya adalah 11.000 dikali 44 mangkok dikali 24 hari, yaitu 24 hari teh waktu buka hari kerja usaha mie ayam bakso Eco. Jadi 11.000 dikali 44 mangkok dikali 24 hari totalnya 11.616.000 per bulan. Jadi PBP nilainya yaitu 35.650.000 dibagi 11.616.000 sama dengan 3 tahun. ROI-nya laba per bulan dibagi total investasi dikali 100%. Jadi untuk nilai ROI 11.616.000 dibagi 35.650.000 dikali 100% dengan hasil nilai 32,5%. Dapat disimpulkan, jadi kemampuan usaha mie ayam bakso Eco Wonogiri ini mampu mengembalikan modal usaha sebesar 32,5% per tahun. Untuk mengetahui nilai rencana laporan arus kas atau cash flow, laporan arus kas ini didapat di bulan September 2022. Untuk kas masuknya yaitu modal awal dikurang modal tunai. Modal awalnya yaitu 35.650.000. Untuk nilai penjualan tunai 12.022.250 rupiah. Jadi kas yang masuk yaitu 40.672.250 rupiah. Untuk kas keluarnya yaitu biaya tetap dikurang biaya variabel dikurang biaya gaji pegawai. Untuk biaya tetap 31.173.000 dikurang biaya variabel 4.477.750 rupiah dikurang gaji pegawai 2.500. Jadi jumlah kas keluarnya 38.150.750 rupiah. Jadi saldo akhirnya didapat dari jumlah kas masuk dikurang jumlah kas keluar. Jumlah kas masuknya yaitu 47.672.250 rupiah dikurang 38.150.750 rupiah dengan hasil saldo akhir kasnya yaitu 9.521.500 rupiah. Berikutnya yaitu kita mempelajari penilaian investasi proyek. Mie ayam bakso Eco Wonogiri ini mengeluarkan investasi sebesar 35.650.000 rupiah dengan umur penggunaan 5 tahun tanpa nilai sisa. Keuntungan neto setelah pajak dari proyek tersebut. Untuk keterangannya dapat kita ketahui dari gambar berikut, yaitu terdapat dari 5 tahun masa proyek investasinya, yaitu dimulai dari tahun 2018 hingga 2022. Untuk pendapatannya dapat kita perkirakan naik 5% setiap tahunnya, yaitu di 2018 dengan modal pendapatan per bulannya yaitu 16.500.000 dan 2019 didapat dari 16.500.000 dikali 5% terus ditambah 16.500.000 dengan hasil 17.325.000 rupiah. Untuk tahun seterusnya didapat dari penjumlahan yang saya sebutkan tadi. Dan biaya variabel dapat kita perkirakan naik 5% setiap tahunnya. Untuk biaya tetapnya biaya variabelnya itu 4.477.750 rupiah. Didapat dari hasil investasi modal kerja. Untuk 2019 kita didapat nilainya yaitu 4.477.750 rupiah dikali 5%.
Nah, kan dapat hasilnya yaitu kita tambahkan dari hasil tersebut tambah Rp4.477.750. Hasilnya yang didapat yaitu Rp4.612.082. Untuk tahun berikutnya yaitu penjumlahannya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Dan untuk biaya tetapnya yaitu modal investasinya. Dari ke tahun per tahun hasilnya sama Rp31.173.000. Untuk total biayanya yaitu Rp35.650.000 yaitu modal investasinya. Untuk total biaya ini didapat nilainya hasil dari biaya variabel ditambah biaya tetap. Biaya variabelnya yaitu Rp4.477.750 ditambah Rp31.173.000. Dengan hasil total biayanya yaitu tahun 2018 Rp35.650.750. Untuk tahun 2019 yaitu total biayanya yaitu Rp35.785.000. Untuk tahun 2019 untuk total biayanya didapat dari biaya variabel dan biaya tetap sama halnya seperti di tahun 2018 dengan penjumlahannya yaitu Rp4.612.082 ditambah Rp31.173.000 dengan mendapatkan nilai total biaya yaitu Rp35.785.082. Untuk tahun seterusnya yaitu menggunakan penjumlahan seperti tadi. Untuk nilai EBT-nya yaitu atau disebut energi baru dan terbarukan. Didapat dari hasil dari biaya pendapatan dikurang biaya tetap dikurang biaya variabel. Untuk nilai EBT atau disebut juga energi baru dan terbarukan. Nilai ini didapat dari biaya tetap dikurang biaya pendapatan dikurang biaya variabel. Biaya tetapnya yaitu Rp31.173.000 dikurang Rp16.500.000 dikurang Rp4.477.750. Didapat hasilnya yaitu Rp10.195.250.000. Dan untuk tahun 2019 dan seterusnya yaitu penjumlahannya sama seperti tadi. Dan biaya investasi proyek ini dapat pajak 10%. Pajak ini di tahun 2018 yaitu nilai EBT-nya Rp10.155.250 dikali pajak 10% dan hasil nilai Rp1.019.525. Untuk tahun seterusnya sama penjumlahan pajaknya seperti tadi. Nah, dari hasil jumlahan beberapa tahap tersebut, semua tahap tersebut kita dapat mendapatkan nilai EAT atau Earning After Tax. Nilai EAT ini yaitu laba setelah pajak. Jadi nilai laba setelah pajak per tahunnya yaitu tahun 2018 Rp11.214.775.000 didapat dari hasil nilai EBT ditambah nilai pajak 10%. Dan mendapatkan hasil seperti tadi. Untuk tahun 2019 nilai EAT-nya yaitu Rp10.159.509 didapat dari hasil nilai EBT ditambah nilai pajak 10%. Untuk tahun 2020 nilai EAT-nya Rp9.153.436 didapat dari hasil nilai EBT ditambah nilai pajak. Untuk nilai EAT tahun 2021 yaitu Rp7.792.644 didapat dari hasil nilai EBT ditambah nilai pajak. Untuk tahun di 2022 nilai EAT-nya yaitu Rp6.417.965 didapat dari hasil nilai EBT ditambah nilai pajak.
Jadi dapat kita simpulkan yaitu nilai IOI ini yaitu nilai investasi usaha mie ayam bakso Eco ini yaitu Rp35.650.000 dan nilai bunganya cost of capitalnya 10%, waktu investasinya atau nilai UI sebesar selama 5 tahun. Nah, hasil dari nilai penjumlahan laba setelah pajak tersebut, kita dapat ketemukan nilai IRR-nya, yaitu atas dasar initial investasi. Untuk nilai investasinya dari laba setelah pajak tersebut dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2018 hingga tahun 2022, yaitu dengan penjumlahan sebagai berikut: Rp11.214.775 ditambah Rp10.159.509 ditambah Rp9.153.436 ditambah Rp7.794.644 ditambah Rp6.417.965. Jadi nilai investasi dari hasil nilai laba setelah pajak tersebut yaitu Rp44.738.329. Untuk rumus IRR ini yaitu nilai investasi. Untuk rumus IRR ini yaitu nilai investasi dikurang YO. Nilai YO itu yaitu nilai investasi dikali 100%. Jadi IRR-nya yaitu nilai investasi Rp44.738.329 dibagi nilai investasi Rp35.650.000 dikali 100%. Jadi hasilnya yang didapat yaitu 125,66%. Jadi kesimpulannya, dari hasil perhitungan IRR tersebut, nilai cost of capital yaitu 125,66% lebih dari 10%, maka usulan proyek tersebut diterima. Untuk nilai payback period, kita mengetahui terlebih dahulu nilai depresiasinya, yaitu dengan rumus YOI yaitu nilai investasi dikurang SP dibagi UA. Nilai SP yaitu nilai sisa dibagi nilai UE nilai masa investasi. Jadi nilai depresiasinya yaitu Rp35.650.000 dikurang 0 dibagi 5, hasilnya Rp7.120.000 per tahun. Jadi untuk nilai total investasi proses tahun ke-1 yaitu Rp35.650.000 dikurang Rp8.334.775, hasilnya Rp17.315.245. Untuk nilai prosesnya dapat kita ketahui nilainya didapat dari hasil nilai EAT atau nilai laba setelah pajak ditambah depresiasi. Untuk masa tahunnya yaitu dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5, yaitu dari 2018 hingga 2022. Untuk nilai EAT-nya didapat dari nilai laba setelah pajak tersebut. Untuk nilai depresiasi, nilai ini kita didapat dari hasil nilai nilai investasi dikurang nilai sisa dibagi nilai UA, yaitu Rp35.650.000 dikurang 0 dibagi 5. Dan untuk nilai prosesnya didapat dari nilai EAT ditambah nilai depresiasi. Jadi Rp11.214.775 ditambah Rp7.120.000, hasil prosesnya yaitu tahun ke-1 Rp18.334.775 dan tahun kedua Rp17.876.509 dan tahun ketiga Rp16.273.436 dan tahun keempat Rp14.912.644 dan tahun kelima Rp13.537.965. Jadi dapat kita simpulkan
Oleh karena nilai payback period selama 1 tahun lebih pendek dari umur ekonomi 3 tahun, maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima karena menguntungkan. Berikutnya yaitu Net Present Value atau NPV. Seperti gambar berikut ini, yaitu terdapat gambar tabel penilaian Net Present Value dari tahun ke-1 sampai hingga tahun ke-5. Untuk nilai EAT-nya yaitu Rp11.214.775. Tahun kedua Rp10.159.509. Tahun ketiga Rp9.153.436. Tahun keempat Rp7.792.644. Tahun kelima Rp6.417.965. Untuk nilai depresiasi didapat dari nilai penilaian payback periode, yaitu senilai Rp7.120.000 hingga tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Untuk prosesnya atau kas bersih yaitu Rp18.334.775 di tahun ke-1. Tahun kedua Rp17.276.509. Tahun ketiga Rp16.273.436. Tahun keempat Rp14.912.644. Tahun kelima Rp13.537.960. Nilai project ini didapat dari hasil nilai EAT ditambah nilai depresiasi. Untuk nilai diskon faktor yaitu saya menggunakan diskon faktor 10%. Untuk mendapatkan nilai diskon faktornya itu menggunakan rumus 1 dibagi 1 tambah nilai diskon faktor yaitu 10% terus dipangkat periode 1 tahun. Hasilnya yaitu 0,909. Tahun kedua 0,826, tahun ketiga 0,751, tahun keempat 0,683, tahun kelima 0,620. Jadi untuk nilai PV of project-nya didapat dari nilai project dikali 0,909 yaitu nilai diskon faktor. 18 juta di tahun pertama, 18.334.775 rupiah dikali 0,909 hasilnya 16.666.310 rupiah. Begitu juga pun hitungan dari tahun ke seterusnya sampai tahun ke-5. Jadi untuk nilainya yaitu 61.736.949 rupiah. Untuk nilai NPV of outlay-nya yaitu 35.650.000 rupiah. Jadi untuk nilai NPV-nya yaitu 26.136.949 rupiah didapatkan dari hasil 61.736.949 rupiah dikurang 35.650.000 rupiah. Jadi kesimpulannya yaitu karena NPV bernilai positif maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima. Berikutnya yaitu menghitung internal of return. Misalkan kita menggunakan tingkat bunga 20%, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk tahunnya, tahun ke-1 hingga tahun ke-5. Untuk nilai EAT-nya sama seperti nilai NPV yang tadi. Untuk nilai depresiasinya 7.120.000 dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5. Untuk nilai project-nya 18.334.775 rupiah di tahun ke-1, di tahun kedua 17.276.509 rupiah di tahun kedua. Untuk project di tahun keempat 14.912.644 rupiah untuk project tahun 5 13.537.965 rupiah. Untuk diskon faktornya menggunakan 20%. Diskon faktor tahun pertama yaitu 0,833, tahun kedua 0,694, tahun keempat 0,482, tahun kelima 0,4. Untuk PV of project-nya di tahun ke-1 15.272.867 didapat dari hasil 18.334.775 rupiah dikali 0,833. Hasilnya seperti berikut.
Sama pula penghitungannya sama seperti tadi dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5. Maka jadi nilai PP of project. Jadi untuk nilai PP atau disebut present value of project yaitu kas bersih. Nilainya yaitu 49.271.890 didapat dari penjumlahan tahun ke-1 hingga tahun ke-5 PP of project-nya. Untuk PP of outlays yaitu 35.650.000 itu dari hasil modal investasi. Jadi nilai NPP-nya yaitu Rp39.671.890 didapat dari Rp49.271.890 dikurang Rp35.650.000 hasilnya Rp13.671.890. Jadi dapat disimpulkan karena NPP bernilai positif, maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima. Karena perhitungan di atas menghasilkan angka positif, maka untuk penilaian yang terakhir yaitu menentukan nilai PI yaitu Profitability Index. Rumus PI yaitu PV of Project dibagi PP of Outlays. Untuk PP of project nilainya yaitu Rp61.736.949. Nilai ini didapat dari penghasilan nilai NPP. Terus dibagi nilai PP of outlays. Nilai PP outlays yaitu Rp35.650.000. Nilai ini yaitu nilai investasi modal. Jadi 61.736.949 dibagi 35.650.000 hasilnya 1,73. Untuk PP of project didapat dari hasil perhitungan NPP. Kesimpulannya, dari hasil perhitungan di atas, Profitability Index didapat 1,73 lebih besar dari 1, sehingga usulan proyek tersebut dapat diterima. Jadi, dari hasil pembahasan laporan kajian pada usaha mie ayam bakso Eco Wonogiri dapat disimpulkan berdasarkan analisis pada penelitian evaluasi usaha mie ayam bakso Eco Wonogiri. Pada usaha mie ayam bakso Eco Wonogiri yang berlokasi di Jalan Raya Teluk Jambe di Desa Pinayungan, Kabupaten Karawang, dapat diambil kesimpulannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan analisis aspek non-finansial yang terdiri dari aspek pasar dan pemasaran berupa bentuk pasar, analisis persaingan, analisis STP, dan strategi bauran pemasaran menunjukkan usaha mie ayam bakso Eco Wonogiri ini layak untuk dijalankan. Begitu pula pada aspek teknis dan operasional, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, serta aspek lingkungan menunjukkan usaha mie ayam bakso Eco Wonogiri ini layak dilakukan. Sedangkan dalam aspek hukum terdapat risiko karena usaha ini belum memiliki surat izin usaha yang dibutuhkan oleh UMKM. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis aspek finansial yaitu pada aspek keuangan, hasil evaluasi penjualan selama 5 tahun yang telah berjalan menghasilkan nilai profit on sales sebesar 32,5%. Sedangkan berdasarkan kriteria investasi, usaha mie ayam bakso Eco Wonogiri ini layak dijalankan dengan umur proyek selama 5 tahun, dengan tingkat diskon rate sebesar 10%. Analisis kriteria investasi menghasilkan NPP sebesar Rp26.136.949 dan untuk nilai IRR sebesar 21,95% dan untuk nilai PBP selama 3 tahun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam materi, mohon ditambahkan dalam kolom komentar. Sekian saya ucapkan, terima kasih.